Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tristianingsih. Di sini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan virus yang sedang mewabah di Indonesia saat ini, yaitu virus corona atau yang dikenal dengan istilah COVID-19, yaitu kependekan dari Coronavirus Disease 2019. Adapun cara penularan virus corona ini yaitu melalui udara. Jadi ketika seseorang mengalami bersin atau batuk, maka dia akan mengeluarkan percikan air atau droplet yang jika mengenai kita, maka secara tidak langsung kita juga akan ikut terpapar virus tersebut. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan di sini yaitu yang pertama adalah tentang pencegahan gejala coronavirus. Yang pertama yaitu kita dapat melakukan dengan cuci tangan sesering mungkin menggunakan air dan sabun. Lakukan minimal 20 detik. Gunakan hand sanitizer saat keadaan tidak memungkinkan bagi kita mencuci tangan dengan sabun dan air. Kenakan masker saat bepergian. Hindari keramaian. Jaga jarak dengan orang sekitar minimal 1 meter. Perhatikan etika ketika batuk dan bersin, bisa ditutupi dengan tisu atau menggunakan siku yang ditekuk. Kemudian hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut pada saat tangan kita dalam keadaan kotor. Yang kedua adalah gejala atau tanda yang harus diwaspadai. Gejala yang umum terjadi yaitu demam, kelelahan, dan batuk kering. Kemudian gejala yang sering terjadi yaitu sakit kepala, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, batuk berdahak, nafas pendek, nyeri otot, kedinginan, mual atau muntah, dan diare. Ada gejala pada kasus yang parah yaitu sesak nafas, batuk berdarah, penurunan sel darah putih. Ini umumnya terjadi setelah 1 minggu terpapar virus. Kemudian gejala pada kasus terburuk yaitu shock septik, gangguan koagulasi dan pendarahan, gagal ginjal, serta organ vital lainnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika positif tanpa gejala? Yang harus dilakukan yang pertama yaitu adalah isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, jaga daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, perbanyak konsumsi air putih. Kemudian penggunaan obat untuk mengatasi gejala. Jadi sampai saat ini baik obat spesifik maupun vaksin untuk COVID-19 ini belum tersedia. Sebab itu yang bisa kita lakukan yaitu dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Kemudian penggunaan kloroquine dan Avigan. Dengan telah meredanya wabah virus corona ini di Cina, maka Indonesia mengacu pada Cina mengenai cara pengobatannya yaitu dengan menggunakan kloroquine dan Avigan. Kloroquine ini awalnya digunakan sebagai obat malaria, sebagai antiplasmodium. Ternyata kloroquine juga dapat digunakan untuk terapi antiviral. Bahkan ada yang melaporkan bahwa kloroquine memiliki efek antiviral terhadap virus SARS-CoV pada sel primata. Efek penghambat ini teramati ketika sel diberikan kloroquine baik sebelum atau sesudah terjangkit virus, dan hal ini menunjukkan bahwa obat ini efektif untuk pencegahan maupun efek terapi. Sedangkan untuk Avigan, pejabat Cina menyatakan bahwa obat ini efektif dalam mengobati COVID di Wuhan dan di Shenzhen. Dilaporkan bahwa pasien di Shenzhen setelah diberikan Avigan menjadi negatif terhadap virus SARS-CoV-2 ini setelah 4 hari pemberian dibandingkan dengan mereka yang tidak diberikan Avigan. Mereka membutuhkan waktu 11 hari untuk menjadi negatif terhadap virus corona. Dokter di Jepang sudah menggunakan obat tersebut untuk COVID-19. Namun pihak Kementerian Kesehatan Jepang menyatakan bahwa obat tersebut kurang efektif bagi mereka yang memiliki gejala lebih berat. Jadi saat ini
Avigan masih menunggu persetujuan dari pemerintah Jepang untuk resmi menjadi obat COVID-19. Baiklah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga pola hidup yang bersih dan sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.